lagi rekan-rekan penonton setia Bincang Pagi. Kembali lagi bersama saya Dwi Santi sebagai host Bincang Pagi kali ini yang akan menemani Anda semua selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang masih hangat-hangatnya nih, yaitu mengenai pandemi COVID-19. Tapi kita nggak hanya membahas apa sih COVID-19 itu, tapi kita juga akan mengulik nih dampak dari work from home akibat pandemi terhadap pembagian kerja di keluarga. Tapi di sini saya nggak sendirian, karena saya akan ditemani oleh narasumber yang sudah sangat ahli nih pada topik yang akan kita bahas. Kalau gitu langsung aja mari kita sambut Ibu Dina. Halo, selamat pagi Ibu Dina. Halo, selamat pagi Santi. Apa kabar nih? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Gimana nih Bu Dina sendiri, kabarnya gimana? Dan sekarang lagi sibuk apa aja sih Bu Dina? Alhamdulillah saya juga baik. Kesibukannya ya seperti ini aja, seperti mengisi kegiatan melalui media virtual seperti sekarang. Kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi ya Bu Dina. Kita langsung aja nih masuk ke topik bincang pagi kali ini yang berjudul Work from Home, Keluarga Sengsara atau Bahagia. Nah, sebelum lanjut ke bincang-bincang kita nih dengan Bu Dina, kita sama-sama saksikan video berikut ini. Yuk! Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah virus corona atau COVID-19 sebagai pandemik. Hingga 11 Maret, kasus positif virus corona telah mencapai 124.830 orang. Jumlah kematian mencapai 4.585 orang. Nah, kembali lagi bersama kami. Di sini saya dan ada narasumber kita Ibu Dina. Nah, setelah kita melihat tayangan tadi nih Bu Dina, kira-kira menurut Ibu sendiri dampak apa sih yang sangat dirasakan akibat adanya pandemi COVID-19? Baik, menurut saya ada banyak sekali aspek nih yang berubah akibat pandemi ini. Yang biasanya aktivitas biasa kita lakukan seperti bersalaman dan berkumpul di keramaian, kini itu sudah jadi hal yang terlarang. Selain itu, kita juga bisa jadi lebih aware dengan kebersihan diri dengan menjaga protokol kesehatan agar mengurangi resiko terpapar COVID-19 nih. Oh iya Bu Dina, sekarang ini apakah Bu Dina nih bekerjanya secara WFO atau masih WFH? Baik, kalau saya sih sekarang masih WFH ya, karena memang pekerjaan kantor saya bisa dilakukan secara mobile di rumah. Oke, ini berhubung Bu Dina masih WFH nih, apa aja sih perubahan yang dirasakan setelah adanya WFH ini nih Bu Dina? Baik, sebenarnya ini aktivitas WFH ini mengakibatkan beberapa pekerjaan yang biasanya bisa dikerjakan di kantor kan berubah ya, jadi pekerjaannya di rumah gitu. Tentu berperan besar sih dalam berbagai perubahan yang dirasakan saat ini. Salah satunya yaitu mengenai waktu mengerjakan pekerjaan domestik. Dulu pekerjaan rumah biasanya dikerjakan setelah pulang kantor, jadi pekerjaan rumah ini bisa saya kerjakan di sela waktu mengerjakan urusan kantor. Oke, kalau begitu nih, apakah dengan adanya WFH ini terjadi perubahan dalam melakukan pekerjaan domestik di rumah nih Bu Dina? Baik, tentu ada ya. Biasanya pekerjaan domestik saya sendiri yang mengerjain, tapi karena saat pandemi semua, anggota keluarga itu beraktivitas dari rumah gitu. Jadi pekerjaan domestik dapat saya bagi kepada anggota keluarga yang lain. Oke, apakah pembagian kerja ini nih Bu berdampak pada beban yang dirasakan oleh anggota keluarga yang lain? Lumayan berdampak sih ya, apalagi mereka belum terbiasa mungkin ya mengerjakan pekerjaan domestik lalu tiba-tiba punya tanggung jawab yang harus dijalankan. Hal ini pasti berdampak sih pada mereka ya, karena mereka juga harus bisa mulai beradaptasi dengan WFH dan mungkin mereka agak sedikit kesulitan nih dalam membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan mereka sama pekerjaan domestik. Oke, baik. Nah, dampak yang dirasakan oleh anggota keluarga lain ini membuat mereka mengeluh atau malah membuat mereka berhenti mengerjakan pekerjaan domestik nih, Bu? Baik, nggak juga sih ya. Jadi kesulitan ini nggak dianggap beban sih sama mereka ya. Jadi anggota keluarga sudah mulai sadar nih gitu kan. Kalau misalnya mereka punya tanggung jawab dan mereka pun sudah mulai berusaha memahami hal tersebut.
Oke, jadi begitu ya. Jadi memang dibutuhkan rasa saling memahami dan mengerti antara anggota keluarga satu sama lain untuk bisa mengatasi berbagai kesulitan di masa pandemi ini. Nah, saya ada pertanyaan terakhir nih buat Bu Dina. Gimana sih Bu tips-tips nih kasih penonton tips-tips untuk menghadapi perubahan pembagian kerja akibat adanya pandemi COVID-19 ini nih Bu? Baik, jadi tips dari saya apa sih? Yang pertama nih mungkin ya, kita harus meningkatkan kesadaran nih antar anggota keluarga bisa untuk saling membantu nih dalam menyelesaikan pekerjaan domestik. Selain itu juga dalam pembagian kerja kita juga seharusnya bisa nih bermusyawarah terlebih dahulu bagaimana biar pembagian kerja ini bisa dirasa adil bagi semua anggota keluarga. Dan jangan lupa kita juga bisa nih membuat jadwal kerja biar lebih tertata dan anggota keluarga juga lebih ingat nih akan tugas masing-masing serta kapan bisa harus dikerjakan. Mungkin segitu aja sih dari saya. Oke, banyak nih ya tips dari Bu Dina nih. Yuk, penonton semua bisa banget diterapin tips-tips dari Bu Dina buat menghadapi perubahan pembagian kerja yang mungkin sekarang ini nih sedang sama-sama kita rasakan. Oke, terima kasih banyak Ibu Dina atas kesediaannya nih ngobrol bareng saya di acara Bincang Pagi kali ini. Nah, dari obrolan kita tadi nih, kita dapat insight baru dari Bu Dina kalau ternyata perubahan pembagian kerja akibat pandemi ini memang ada, tapi enggak terlalu signifikan nih pembagian kerjanya karena perubahan yang signifikan itu yang malah dirasakan oleh keluarga itu yaitu meningkatnya keakraban keluarga. Oke, kalau gitu sekian acara Bincang Pagi hari ini. Sampai ketemu di Bincang Pagi selanjutnya. See you.